Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara tes ILCB yang benar. Karena banyak sekali yang ngejapri saya, banyak yang salah untuk cara tes ILCB ini. Sampai-sampai banyak yang kesetrum teman-teman. Kenapa sih bisa kesetrum? Jadi di sini sudah ada rangkaian dari KWH meter menuju ke instalasi rumah yang dipasang ILCB dan MCB. Pemasangannya sudah benar kayak gini ya, dari atas masuk ke ILCB, lalu ke MCB dan ke instalasi rumah. Jika teman-teman ingin menambahkan ground, silahkan tambahkan ground. Nah, yang saya contohkan di sini tidak ada ground karena teman kita mengujinya tanpa ground, teman-teman. Nah, jadi mengujinya tuh kayak gini. Di sini saya contohkan sudah ada tegangannya. ILCB sudah on, MCB sudah on, ke instalasi rumah juga sudah on. Nah, lalu teman kita dengan keberaniannya dia mencoba menyentuhkan si tangannya ke stop kontak ini. Di sini ada si Yoming ya, seperti biasa, contohkan kayak gitu. Dia menyentuh si stop kontak ini. Nah, sudah pasti ini akan tersengat listrik, teman-teman. Kenapa bisa kayak gini? Karena di instalasi rumahnya di sini belum berbeban, teman-teman. Untuk pengetesan ILCB itu harus ada beban dulu, teman-teman. Kenapa harus ada beban dulu? Karena ILCB ini fungsinya atau cara kerjanya itu membandingkan arus si pasah dan arus si netral yang mengalir, teman-teman. Jika arusnya sama, maka dia tidak akan trip, tetapi ada perbedaan aja sampai 0,03 ampere, maka ILCB ini akan trip. Nah, di sini kan dicontohkan tidak ada bebannya. Maka dari itu, jika tidak ada beban, tidak akan ada arus yang mengalir dari pasah ke netral. Nah, makanya si Yoming ini tersengat listrik. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini bagaimana cara untuk tes yang benarnya? Cara tes yang benarnya itu, teman-teman, saya contohkan di sini harus berbeban dulu. Nah, jika sudah berbeban kayak gini, maka di sini akan ada perbandingan arus. Contohnya, si beban ini menghasilkan arus 1 ampere. Maka dari itu, dari pasah masuk ke netral itu yang mengalir itu yaitu 1 ampere, teman-teman. Sama-sama 1 ampere, jadi ILCB ini ya gak trip. Nah, jadi contoh yang pertama untuk mengetes ILCB itu dengan cara tekan tes yang ada di ILCB-nya. Biasanya di ILCB itu sudah dilengkapi tombol tes, teman-teman. Kalau gak salah di semua ILCB sudah kayak gitu. Jika teman-teman tekan si tes ini dan trip, maka ILCB ini berarti sudah berfungsi dengan baik. Saya contohkan kayak gini, kita tekan tes 3, 2, 1. Nah, ILCB-nya langsung trip atau off. Kalau sudah kayak gini, maka ILCB-nya sudah berfungsi dengan baik. Jika teman-teman ingin melakukan tes yang selanjutnya, teman-teman bisa melakukan kayak gini, teman-teman. Lihat, di sini sudah saya kasih tegangan lagi. Ke instalasi rumah sudah berbeban, sudah menyala lampunya. ILCB-nya juga sudah di-on-kan kembali. Teman-teman bisa sentuhkan si pasah ini ke bajaringan, teman-teman, kayak gini. Teman-teman bisa ngambil kabel dari pasahnya yang dari MCB ya, atau dari stop kontak boleh, silakan. Mau dari pasah, mau dari netral, silakan. Ambil aja satu buah kabel, lalu sentuhkan ke bajaringan. Apakah nanti si ILCB-nya akan trip? Jika trip, maka ILCB-nya berarti berfungsi dengan baik. Nah, sekarang saya contohkan si kabel dari pasah ini ya, yang dari MCB grupnya, disentuhkan ke bajaringan. Teman-teman bebas, mau ke bajaringan, mau ke tembok yang lembab, mau ke tanah yang lembab, silahkan teman-teman. Di sini saya contohkan hanya ke bajaringan saja. Teman-teman coba sentuhkan ke bajaringan kayak gini. 3, 2, 1. Nah, kayak gini. Maka jika ILCB-nya trip, maka ILCB ini berfungsi dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ILCB ini bisa trip? Karena arus yang dari pasah ini yang harusnya balik lagi ke netralnya ya. Jadi arusnya itu jika tadi 1 ampere, jika tersentuh ke bajaringan maka akan mengalami arus bocor. Arus bocor itu bukan tambal ban ya. Bukan tambal ban bocor, tetapi arus bocor yang menyentuh ke bajaringan ini. Bajaringan ini kan tahanan. Jika si pasah ini nyentuh ke bajaringan, maka arus yang seharusnya mengalir ke netral, dia akan terbuang juga ke bajaringan. Sehingga terjadi perbedaan arus di pasah dan netral yang masuk ke arah ILCB ini. Maka dari itu, perbandingannya beda, ya otomatis si ILCB ini akan trip, teman-teman. Nah, sama juga jika kita ke manusia. Jika tersentuh ke manusia, maka nanti ILCB-nya akan trip karena manusia bertahanan. Tetapi tahanan juga ada syaratnya. Contohnya kayak gini, teman-teman. Ada yang nanya juga, ketika sudah berbeban kayak gini, lihat, sudah berbeban ya si instalasi rumahnya. Tetapi jika kita tiba-tiba tersentuh ke pasah yang ada di stop kontak contohnya, tetapi ILCB-nya tidak trip. Dan kita juga tidak tersetrum gitu. Kenapa bisa kayak gini? Ya, teman-teman harus perhatikan yang dari pasah atau netral ini yang masuk ke tubuh kita itu tertahan contohnya oleh sandal karet. Nah, kayak gini. Jadi tidak mengalir ke tanah, teman-teman, atau tidak mengalir ke ground lah istilahnya mah.
Tidak ada arus yang mengalir, hanya menyampai ke tubuh kita saja, tetapi tidak sampai tersetrum atau tidak sampai menyentuh ke 0,03 ampere. Sehingga jika kita sedang colokin sesuatu di sini, tiba-tiba tersentuh, kadang kan ada nyetrum, kadang juga enggak. Nah itu teman-teman, berarti teman-teman sedang ada memakai sandal atau pengaman sepatu lah contohnya kayak gitu. Maka dari itu jika kayak gitu teman-teman, untuk ILCB-nya tidak akan trip. Nah, jadi saya sarankan teman-teman, jika teman-teman mengetes ILCB itu harus seperti kayak gini. Dan saya sarankan tidak boleh langsung disentuhkan ke tangan teman-teman. Kenapa tidak boleh? Ditakutkan teman-teman dengan beraninya menyentuhkan pasa ke tangan kita, terus kondisinya lagi berbeban, dan tiba-tiba ILCB-nya tidak trip, maka teman-teman akan tersengat listrik dan itu berbahaya. Ditakutkan ILCB-nya sedang ada masalah. Ya, kita kan untuk hari apes tuh tidak ada yang tahu ya. Jika teman-teman mengalami kayak gitu, ya wassalam gitu. Apalagi tidak ada orang yang menemani. Udah teman-teman, the end gitu. Maka dari itu, jika cara ngetesnya yang benar, yaitu kayak gini teman-teman. Jangan sekali-kali menyentuhkan sendiri dan menguji sendiri pakai tangan untuk ngetes ILCB. Oke, jadi itu saran saya. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.